babak baru perseteruan antara musisi Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading semakin memanas dan memasuki ranah hukum yang lebih serius. Setelah sebelumnya dilaporkan oleh Ahmad Dhani, kini giliran Lita Gading yang melakukan serangan balik. Ya, Ahmad Dhani tampaknya terancam pidana menyusul laporan balik yang diajukan oleh Lita Gading ke pihak kepolisian. Langkah ini diambil Lita Gading bukan tanpa alasan. Ia mengaku mengalami kerugian besar baik material maupun imaterial akibat laporan yang dilayangkan Ahmad Dhani sebelumnya terkait konten video ayam sayur. Menurut Lita Gading, kerugian yang dialaminya tersebut menjadi dasar kuat untuk melakukan perlawanan hukum. Puncak ketegasan Lita Gading terlihat dari pernyataannya yang secara gamblang menegaskan matikan peluang damai. Dengan resminya laporan balik ini, Lita Gading menutup rapat segala pintu negosiasi dan memilih untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur pengadilan. Perang laporan hukum antara kedua figur publik ini pun dipastikan akan berlanjut dan menjadi sorotan publik. Dan, untuk mengetahui fakta-fakta panas terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta panas Ahmad Dhani terancam pidana, Lita Gading balas serang dengan laporan balik, versi Cumi Top 5. Setelah sebelumnya menjadi pihak terlapor, Lita Gading kini memilih untuk tak tinggal diam dan mengumumkan langkah perlawanan hukum. Lita Gading secara terbuka mengakui akan melaporkan balik Ahmad Dhani ke pihak berwajib. Keputusan ini diambil sebagai respons atas laporan yang dilayangkan Ahmad Dhani terkait dugaan pencemaran nama baik melalui video ayam sayur. Lantas, seperti apa pernyataan pihak Lita Gading? Dan, kapankah Lita Gading resmi melaporkan Ahmad Dhani? Ada ingin rencana lapor balik terhadap Ahmad Dhani? Ada. Kapan terkait apa? Kita akan laporkan hari ini juga. Malam ini juga kami akan laporkan, tapi untuk terkait pasal-pasalnya kami akan update. Malam ini juga kami akan laporkan, karena ini sudah sangat keterlaluan sekali. Yang pertama, laporan pertama klien kami sudah legowo tidak akan melaporkan kembali, tapi kalau untuk kali ini, tidak akan tinggal diam klien kami. Kami akan melapor balik. Lita Gading secara terbuka mengungkap kerugian yang diderita akibat dilaporkan Ahmad Dhani ke pihak kepolisian terkait konten video ayam sayur. Ya, kerugian yang dialami Lita Gading disebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga imaterial. Dampak dari laporan tersebut telah memengaruhi aktivitas profesionalnya dan bahkan menimbulkan tekanan psikologis. Pengakuan kerugian ini sekaligus menjadi dasar utama bagi Lita Gading untuk mengambil tindakan hukum balasan, yakni dengan melayangkan laporan balik terhadap Ahmad Dhani. Dengan adanya kerugian yang diakui, Lita Gading menunjukkan keseriusannya untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan menolak segala upaya perdamaian. Oh banyak. Pertama, kami kerugian waktu, teman-teman tahu. Iyalah. Kita dari siang sampai sore hanya untuk gara-gara ayam sayur. Gara-gara video ayam sayur yang tidak ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Kerugian material, kerugian imaterial. Iya. Banyak waktu, gitu tidak berprinsip. Nggak tenang, geram yang ada. Iya, menyita waktu saya loh, gila loh. Biasanya saya, waduh, saya harusnya keluar negeri. Karena ini saya tunda, gila nggak tuh? Jadi buat apa gitu? Nanti dibilangnya saya mangkir lagi. Padahal saya nggak begitu, karena memang pekerjaan saya udah go internasional ya, nggak di lokal. Jadi saya perginya keluar aja gitu. Ketegangan antara Lita Gading dan Ahmad Dhani tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Setelah melayangkan laporan balik terhadap musisi tersebut,
Lita Dading kini secara tegas matikan peluang damai dan menutup segala pintu negosiasi. Pihak Lita Dading menyatakan bahwa mereka memilih lanjutkan perang laporan hukum lawan Ahmad Dhani hingga tuntas. Dengan adanya laporan balik yang diajukan dan penolakan tegas terhadap upaya damai, perseteruan ini dipastikan akan berlanjut di meja hijau. Sikap Lita Dading ini menegaskan bahwa ia siap menghadapi Ahmad Dhani melalui proses peradilan untuk menuntut keadilan atas kerugian yang ia klaim telah dialami. Ya karena anak aja. Iya, Baru ada sepanjang sejarah wakil rakyat melaporkan rakyat. melaporkan rakyatnya hingga 2 kali. Kalau 1 kali kita masih wajar, kita masih tolerir. Tapi kedua kali, mohon maaf. Kita diam bukan berarti kita takut. Ingat, gelombang rakyat perlawanan itu ada. Ini akan kami lakukan. Dan saya akan mendampingi Bu Lita sampai selesai. No mercy, tanpa pengampunan. Sebelum menyatakan akan melaporkan balik Ahmad Dhani, Lita Dading diketahui baru saja mendatangi kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dilayangkan oleh musisi Ahmad Dhani. Lita Dading secara kooperatif penuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Pemeriksaan ini berfokus pada konten video kontroversial yang dikenal sebagai ayam sayur yang menjadi dasar laporan Ahmad Dhani. Dalam pemeriksaan tersebut, Lita Dading harus memberi keterangan mendalam mengenai konteks dan maksud dari video ayam sayur yang dilaporkan Ahmad Dhani tersebut. Ada 16 pertanyaan. Mengenai apa aja? Mengenai seputar yang video yang saya upload ke ini aja. Yang judulnya ayam sayur. Gini teman-teman ya, jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September, 16 ya? 18 September mengenai tentang 2 video Instagram yang for your back mengenai tentang satu judulnya itu ayam sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Jadi videonya video ayam sayur tulisannya itu yang membuat pelapor atau pengadu ini tersinggung. Nah, terkait dengan unsur yang dilaporkan adalah pasal 45 ayat 4, 27A, Undang-Undang ITE, junto di pasal 310, junto pasal 311. Jadi pencemaran nama baik. Saya nggak tahu nama baik siapa yang dicemarkan oleh klien saya ini. Jadi ada 2 video ya, Ayam teman-teman. sayur. Ini yang dilaporkan video ini. Alhamdulillah penyidik ini dari siang sampai sore sangat kooperatif. Bukan sangat baik. Kita juga kooperatif. Beliau salah tulis saja, beliau mau merevisi. Artinya secara expressis verbis ini tidak ada dorongan atau abuse of power dari manapun. Tidak ada tekanan apapun. Jadi haknya sudah dapat dikatakan dipenuhi. Dalam pemeriksaan yang dijalaninya terkait laporan Ahmad Dhani, psikolog Lita Dading memberikan keterangannya membantah keras tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Lita Dading secara tegas menyebut salah paham sebagai akar permasalahan ini. Lita Dading membantah keterkaitan video ayam sayur dengan Ahmad Dhani. Ia mengklaim bahwa konten yang ia unggah tersebut tidak secara spesifik ditujukan untuk menyinggung atau mencemarkan nama baik musisi tersebut. Menurutnya, video itu memiliki konteks yang berbeda dan bukan merupakan serangan pribadi terhadap Ahmad Dhani. Lantas seperti apa isi video yang dipermasalahkan oleh Ahmad Dhani? Dan bagaimana bantahan Lita Dading? Mana Ahmad Dhani? Mana pengacaranya? Saya kemarin udah ke Polda tuh, memenuhi undangan klarifikasi. Dan kamu biasanya paling sibuk mengomentari masalah ini. Ayo, apalagi yang kalian mau urus? Hah? Kamu takut DPR ngegeruduk kalian? Iya, anggota Dewan harusnya tuh mengayomi ya semua yang terjadi di dalam ranah masyarakat itu. Kalian kerja apa? Hanya ngurusin urusan pribadi terus? Hah?
Salah satunya ini target nih pemberondongan masyarakat kepada kalian. Orang kayak begini nih, DPR yang seperti ini nih yang harus diperhatikan. Tidak punya kompetensi, tapi bisa menggunakan the abuse of power buat kamu tuh. Jangan mentang-mentang jadi anggota DPR kamu. Hah? Menindas rakyat. Saya tuh rakyat. Saya tuh harusnya dilindungi oleh kamu. Kamu nggak ngerti bahasa saya dalam video itu. Apa isinya? Kalau sampai ini naik nih, permasalahan ini, Anda pasti membayarnya. Anda pasti mengintimidasi polisi. Mana ada sekarang polisi mau diintimidasi? Sekelas kamu. Hah? Lihat aja. Tidak akan masuk naik ke dalam lidik. Kalau sampai kayak begitu, Anda menggunakan abuse of power. Kita lihat sama-sama ya guys. Orang-orang seperti ini nih, yang harus kita perhatikan seperti apa tuh sepak terjangnya. Siapa yang memilihnya? Tidak ada yang memilih kamu. Rakyat mana yang memilih kamu? Saya bingung. Ada ya orang yang memilih ini? Gitu. Tidak ada kualitasnya. Apa sepak terjangnya? Nyanyi. Nyanyi aja juga pakai bayar tuh lisensinya. Ya, bukan pure ciptaan kamu. Bukan. Tuh sudah terbukti semuanya. Memalukan tau gak sih? Prestasi apa yang kamu banggakan kalau cuma membeli lisensi orang lain? Oke? Tolong perhatikan itu. Saya bersuara supaya kamu berpikir tidak dengan mulut kamu, tapi dengan ini kamu. Paham kamu? Sama seperti begini logikanya. Ayam sayur, kita sarapannya pakai ayam sayur, pakai lontong sayur. Kok you tersinggung gitu loh? Itu kan makanan. Berarti kita tidak ada penyebutan secara ekspresif Ayam sayurnya juga verbis. pakai tanda tanya, nanya kan berarti kamu ayam sayur gitu. Apakah mungkin suka makan ayam sayur atau tidak suka ayam sayur atau mungkin suka bikin ayam sayur? Kan begitu. Ya itu interpretasi sendiri aja. Jadi silakan nilai sendiri dari 16 pertanyaan tadi, penyidik pun sampai bingung. Ibu ini bertanya atau menjelaskan? Itu tuh ada kalimat tanya, berarti bertanya. Iya. Jadi pengadu ini pun bingung. Pelapor pun bingung ya tadi Chris ya. Tadi Nih pelapor kan, pun ada bingung. Tanda tanya kan? Apalagi yang dilaporkan. Ada tanda tanya ya. Dan itu hanya judul doang. Ini kan judul. Kita mah semua juga pakai bahasa tanda tanya, wong kita bukan ini kok, ya kan? Jadi nggak semua orang. Ini teman-teman ini bertanya ini bisa saya laporin loh ini. Karena teman klien saya aja bertanya dilaporin. Iya loh, aduh. Teman-teman media bertanya nanti dilaporin gimana ceritanya kan begitu. Klien saya bikin video bertanya dilaporin.